Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Asik ya. Kali ini kita akan ngobrolin bersama narasumber di nongkrong di warungnya Mbak Unun ini. Oke, selamat mengikuti. Warung Unun menyediakan ya konten ini kayak orang tuan mono. Guys. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Haji? Alhamdulillah. Pak Haji, saya tuh mau tanya, banyak orang tuh menanyakan sama saya kaitannya dengan sekarang banyak orang mengalami penyakit lambung. Itu kenapa? Sebabnya, terus bagaimana cara untuk mengatasi penyakit tersebut? Oh ya, terima kasih. Jadi begini ya Pak Jenal, Mas Muhtar, Mas Nur Asik. Ini berdasarkan pengalaman dari keluarga kami yang berkaitan dengan penyakit lambung. Memang yang namanya penyakit lambung akhir-akhir ini sedang ngetren, terutama di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Pemalang. Lah, lambung sendiri itu biasanya ya, yang berdasarkan pengalaman, tanda-tandanya bisa sakit gigi. Iya. Jadi sakit gigi itu bisa masuk ke lambung. Terus Itu akibatnya itu ya? iya, dampaknya terus bisa lemes. Lemes tak berdaya. Nah, itu juga sakit lambung. Terus diantaranya gelisah. Perasaan gelisah. Gelisah, kekhawatiran yang berlebihan. Nanti saya kalau meninggal dunia, anak saya kecil-kecil ini bagaimana, dan lain-lain. Jadi banyak pikiran-pikiran yang tidak fokus, sehingga orang-orang yang kena penyakit lambung itu jangan sesekali menyendiri. Ini malah nanti akan berdampak. Harusnya ya sering komunikasi, apalagi komunikasinya secara bergantian, mungkin dengan si A dengan siapa ya. Yang penting sering sosialisasi. Itu yang Gelisah itu karena misalnya gelisah karena faktor uangnya banyak Pak, tapi tidak punya keluarga misalnya, itu bisa menyebabkan penyakit lambung nggak? bisa. Jadi penyakit lambung di situ intinya ya gembira. Begitu jenengan gembira ya, seneng, nah, itu lambung dengan dirinya akan turun. Ya, di samping kita berusaha untuk berobat. Nah, solusinya berobat kalau lambung, menurut pengalaman keluarga saya, ini lebih ke jiwa. Karena apa? Di dokter jiwa ini kan sebetulnya bukan hanya orang-orang yang di jalanan, orang-orang yang tidak waras saja, tapi kita sebetulnya punya raga ya punya jiwa. Nah, jiwa ini yang akan dikorek oleh dokter. Apa penyebabnya panjenengan seperti ini? Pak, saya khawatir suami saya punya istri lagi. Nah, itu juga suami saya sakit parah juga bisa. Ya, itu salah satunya. Sehingga untuk yang masuk ke badan kita ya, obat itu sebaiknya dari dokter jiwa, karena akan mengorek permasalahan tadi, masalah cemas ya berlebihan, masalah yang tidak bisa diutarakan. Kalau misalnya terlalu kecewa ditinggal sang pacar misalnya, bisa juga itu. Bisa salah satunya ya. Makanya bagaimana caranya hiburan ya. Hiburan itu tidak harus yang mahal ya. Ngobrol seperti ini bisa. Ngobrol-ngobrol seperti ini bisa ya. Ke share bisa, ke wisata yang tidak bayar juga bisa. Biar apa? Pikiran kita itu Fresh. selalu fresh. Betul Pak. Iya. Ini orang yang kena penyakit jiwa itu
wong geblung sih. Iya, iya. Itu kok kayaknya lambungnya sehat. Ah, Makan apa-apa mau masuk ya. jadi dalam menurut keterangan kita itu dibagi ada istilah depresi. Nah, ini. Ada istilah stres ya. Ini dibagi-bagi sehingga kalau yang penanganan orang gila ya ini prosesnya agak lama ya, bisa sembuh tapi agak lama. Tapi kalau yang sekedar stres ya tadi depresi itu penanganannya bisa dalam waktu 2-3 bulan selesai ya. Perlu penanganan. Sebab apa? Saya punya teman, begitu saya ke sana tidak kenal saya, padahal itu teman. Setelah saya minta informasi, saya rekomendasi ke dokter jiwa. Keluarganya yang bisa menyampaikan, yang mendampingi, yang tahu persis kan keluarga. Permasalahannya apa? A, B, C, D. Setelah ke sana, seminggu kemudian saya datang, sudah kenal, tapi belum sempurna. Ya, sudah kenal tapi belum sempurna. Setelah saya 2 minggu kemudian ke sana, sudah total kenal saya. Caranya ya tadi, dari dalam diobati, dari luarnya dihibur, jangan dibikin pikirannya mumet-mumet. Itu. Jadi kita ceritanya yang enjoy saja. Ya. Apalagi di zaman corona seperti ini banyak orang stres, tapi kadang nggak ngerti ini, ya. Kok giginya sakit yang nggak pernah sakit? Kok pusing dan sebagainya, ini gara-gara lambung. Nah, terutama masalah makan ya, lambung itu diusahakan makan sebelum lapar. Nah, ini antisipasi ya, sebab kalau kita makannya terlambat ya akhirnya jadi parah, ini juga bahaya. Nah, lambung cara menghindari karena sudah lambung ya termasuk santan ya, santan baiknya jangan, terus termasuk kecut-kecut ya, ini juga dihindari. Terus termasuk pedas. Ya, ini juga dihindari. Lah, yang bisa membantu adalah keluarga, ya. Kalau suami istri terus keluarganya tidak mendukung, tiap hari mangan enak, mangan santan, mangan sambal sedap, ya ini sama saja akan mempengaruhi ini. Tapi kalau begini Pak, stres karena bukan berarti apa namanya tuh dengan sengaja, dengan sendirinya stres karena banyak beban. Betul. Contoh misalnya bulan ini sudah tanggal berapa ini, Iya, iya. harus setor ini, setor ini dan sementara penghasilan tidak ada. Iya, iya. Dan itu kan terus setiap hari Pak, setiap hari. Dan itu bagaimana cara mengatasi itu? Lah, itu stres ya. Kalau stres yang berkaitan dengan beban tadi ya, tanggung jawab itu biasanya larinya tidak ke lambung, beda lagi. Itu stres karena tanggung jawab banyak beban-beban ya. Nah, itu bisanya ya dengan cara tadi mengevaluasi kembali bahwa kejadian seperti ini supaya tidak terulang lagi, bagaimana meminimalisir. Nah, insya Allah, karena apa? Walaupun tidak termasuk lambung, kalau stres berlebihan nanti juga kan bahaya. Iya, makanya kita hidup sekali dinikmati, disyukuri. Nah, ini memang ngomongnya gampang disyukuri, tapi untuk dilakukan kadang banyak kendala. Yang namanya manusia. Tapi paling tidak kalau kita sudah berusaha, insya Allah kita akan selamatlah dunia akhirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita beribadah, berdoa, mohon kepada Allah supaya diberi kesehatan pertama, yang kedua diberi rezeki yang barokah, yang halalan thayyibah. Itu insya Allah kalau kita sudah bisa menikmati itu, hidup kita tenang. Yang namanya senang, bahagia, ukurannya bukan harta. Iya. Nah, ini perlu diketahui. Yang namanya bahagia, senang, ukurannya bukan harta. Disenyumin aja sudah bahagia. Itu saya melihat Om Mohtar bahagia ya, punya usaha seperti ini, istrinya punya usaha ya,
Tapi kadang Omotan sendiri belum tentu dia merasakan bahagia. Tapi kalau beliau bersyukur, mestinya harus bahagia. Kalau melihat yang lain, ya. Kami pun juga sama. Misalnya begini Pak, Iya. sekarang tuh banyak sekali ya orang yang sudah cukup lah, katakan hartanya sudah mapan, tapi tiba-tiba kok stroke gitu. Mungkin karena faktor apa tuh penyebabnya? Nah, kalau bicara stroke, ini kan diawali dengan dua penyakit. Pertama, darah tinggi. Orang kalau darah tinggi dipelihara, ini akan berimbas pada penyakit yang lain. Seperti contoh, larinya ke gula. Nah, kalau sudah komplikasi antara gula dengan darah tinggi, nah, ini akibatnya menjadi stroke. Makanya saya menghimbau pada teman-teman, rekan-rekan semuanya untuk menghindari penyakit-penyakit yang berat seperti itu. Ya, berpikir boleh, tapi yang sederhana. Ya, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun walaupun kerja siang malam 24 jam, kalau belum diberi kekayaan, ya hidupnya seperti biasa. Ya, kita kan hidup kalau bisa 100 tahun, ya diawet-awet lah, biar menangi anak putu buyut kayak gitu loh, ya. Terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Amin, amin. Terutama Amin. kaitannya dengan penyakit lambung, Iya, terus kemudian melebar kaitannya desa dengan wisata. penyakit lambung, diantaranya adalah kita perlu adanya hiburan. Betul, betul. Termasuk di Desa Cakung ini adanya desa wisata ya termasuk adalah hiburan. Betul sekali, Ya, Pak. itu Iya. menunjang sekali. Benar. Maka hiburan itu sangat penting dan mungkin barangkali termasuk grup lawak itu ya mendapat pahala Pak ya. Betul, betul sekali. Betul, betul. Obrolan kita Ya, bro. Iya. Iya, menghibur. Memberi pencerahan juga walaupun menghibur. yang satu nggak nanya. Iya, ini belum nanya. Tapi dia tuh paham. Mm-mm. Senyum-senyum itu Banyak, boleh. sebenarnya cuma terpendam ya. Tapi Hewan banyak. saya yakin Mas Muhtar ini sami nawak tona, wis. Saya yakin. Coba barangkali dari Pak Muhtar ini setelah Iya. disinggung Ada masukan apa? ini, Iya. ini termasuk usahawan. Iya, iya. Hanya apa ya? Kayaknya udah tak semua itu. Banyakkan lah. Banyak proyek. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi warga Desa Majapahit. Itu yang bisa kami sampaikan ke channel. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat Anda ya. Terima kasih buat Anda yang telah subscribe channel kami dan thank you for watching. Monggo kopi ini disambi kali iku mendoan nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.